Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bertemu dengan saya, Reni Melina, ya. Kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian, ya masih bab satu. Nah, semoga, kalian tetap bersemangat mempelajari sistem kekuasaan dan pemerintahan Indonesia, tetap memiliki motivasi untuk mencintai negeri ini, ya. Kita akan mengidentifikasi tugas dan wewenang kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian, sehingga kalian mampu menjelaskan pada teman-temanmu hasil telaah isi analisis tentang nilai-nilai Pancasila dalam kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian negara Republik Indonesia, ya. Nah, sebelum kita mengulas ya tentang kementerian, ada baiknya kita tahu ya motivasi ya yang disampaikan oleh Douglas Castevenos tahun 1987 yang mengutarakan tentang America Life, kehidupan orang Amerika, yaitu ya kita yakin bahwa pemerintahan kita adalah lemah, bodoh, suka memaksa, tidak jujur, dan tidak efisien. Meskipun demikian, pada saat yang sama, kita sangat yakin bahwa sistem sistem kita merupakan sistem pemerintahan terbaik di dunia dan kita ingin memberlakukannya pada setiap negara. Ya, kalimat yang diutarakan oleh Douglas memberikan pelajaran kepada kita bahwa apapun yang terjadi pada pemerintahan kita harus tetap memotivasi diri kita untuk menjadikannya sebagai sistem terbaik dan mampu mengerjakan pada negara lain. Ya, intinya tetap bangga lah ya menjadi warga negara Indonesia. Ya, sistem pemerintahan negara Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Ya, di mana dalam sistem ini presidensial adalah kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintah yang kewenangannya menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ya, kekuasaan. Apa ya kekuasaan itu? Nah, kekuasaan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Contohnya, presiden mempunyai kekuasaan sebagai kepala negara, lalu kepala sekolah mempunyai kekuasaan di sekolah, ya. Nah, kita lanjut. Indonesia, ya tadi saya sudah jelaskan bahwa negara kita ini adalah menganut sistem presidensial, ya mempunyai kedudukan yang sangat kuat, yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Walaupun presiden mempunyai dua kedudukan, ya, tetapi secara teknis kewenangannya berbeda-beda, ya. Kewenangan presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Nah, bisakah presiden sendiri dalam menjalankan pemerintahan di sebuah negara? Ya, bisa nggak sih dia sendiri? Nah, Indonesia ya adalah negara yang menganut sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, ya, presiden mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, ya, di mana kepala negara memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, menyatakan perang, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung, lalu memberi amnesti dan abolisi, memberi gelar tanda tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya. Lalu kepala pemerintah, ya. Oke, kita masuk ke kepala pemerintah. Ya, di mana memegang kekuasaan pemerintah itu sudah diatur dalam undang-undang. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, lalu menetapkan peraturan pemerintah, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, membahas dan memberi persetujuan atas rencana undang-undang bersama DPR, serta mengesahkan rencana undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam
kegentingan yang memaksa. Ya, contohnya PPKN seperti ini, ya. Lalu ada lagi tentang, vaksin juga, ya pasti itu sudah diatur sedemikian rupa, ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu mengajukan rencana undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, ya. Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui, ya, disetujui DPR, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR, mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi, ya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu juga oleh wakil presiden yang dipilih berpasangan melalui pemilihan umum, ya, serta membentuk kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai kewenangannya, ya. Nah, lanjut lagi, keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia ini ya diatur secara tegas ya pada pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, di mana presiden dibantu oleh menteri-menteri negaranya. Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam pembukaan undang-undang. Nah, selain diatur ya oleh undang-undang, NKRI ini ya keberadaan Kementerian Negara diatur oleh Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 ya tentang Kementerian Negara. Ya, undang-undang ini mengatur semua hal tentang Kementerian Negara ya seperti itu. Foksi atau tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan pengubahan, menggabungkan, memisahkan, atau mengganti, pembubaran, penghapusan kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintahan non-kementerian, dan pemerintahan daerah, serta pengangkatan dan pemberhentian negara. Nah, di mana Kementerian Negara Republik Indonesia ada lembaga kementerian yang berada di bawah presiden. Ya, nah lanjut lagi setiap kementerian dipimpin oleh setiap menteri dan wakil menteri ya dalam kabinet kerjasama presiden berbeda-beda pada pemerintahan Bapak Presiden Pak Jokowi ya tercatat 34 kementerian yang dinaungi oleh 4 bidang. Kementerian yang dipimpin oleh menteri koordinator terdapat 2 menteri yaitu sifatnya independen atau yang disebut Kementerian Sekretaris Negara dan Kementerian Perencana Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Ya, oke lanjut. Nah, sebelum kita ke situ, ya, kita coba bahas dulu Kementerian Negara Republik Indonesia, ya, kementeriannya, ya, di mana mereka adalah penyelenggara perumusan ya, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, ya, pengelola barang milik atau kekayaan negara menjadi tanggung jawab pengawas atau pelaksana suatu bidang dalam pelaksanaan kegiatan teknik pusat sampai daerah. Ya, jadi Kementerian Negara ya memiliki tugas nih, tugasnya nih saya akan beritahu ya, bertanggung jawab juga kepada presiden, ya, yaitu perumusan penetapan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, ya, misalnya milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknisi dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian daerah dan pelaksanaan kegiatan yang berskala nasional. Ya, lanjut lagi, perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, ya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara menjadi tanggung jawab dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Ya, jadi sangat banyak nih ya tugas dan tanggung jawabnya. Nah, lanjut lagi, di mana kementerian negara yang nomenklaturnya atau kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan. Ya, coba yuk kita lihat ada apa sih selain itu. Nah, ada juga kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Ya,
terdiri atas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya, ada juga Kementerian Keuangan, ya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, lalu ada Kementerian Perindustrian, lalu ada Kementerian Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu ada Kementerian Sosial atau Kemensos, Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, lalu Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya, misal contoh seperti ini. Saya misal contoh saya adalah seorang pendidik, ya berarti saya akan masuk ke dalam Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan. Ya, misal lagi, saya misalnya di dalam suatu masyarakat ada yang membutuhkan bantuan, ya misalnya contoh ada sekarang namanya KIP, ya Kartu Indonesia Pintar, lalu ada yang namanya, Kartu Jakarta Pintar atau KJP. Terus ada lagi misalnya namanya, bansos, ya bantuan sosial. Itu masuk ke Kementerian Sosial, ya hubungannya kepada Kementerian Sosial. Jika Kementerian Komunikasi dan Informatika berarti hubungannya dengan komunikasi, ya. Lalu berkaitan dengan agama, ya yang menentukan seperti misalnya perayaan Idul Fitri dan sebagainya ya. Terus perayaan hari Natal, hari hari raya besar gitu ya, yang agama berarti kita akan bertanya kepada Kementerian Agama ya. Nah, lanjut lagi ada yang namanya Kemenkes. Nah, ketika kita apa namanya, kita akan berobat ya, kita ada BPJS Kesehatan, kita bisa tanya ke Kemenkes ya atau Kementerian Kesehatan. Lanjut ada lagi yang namanya Kementerian Keuangan. Ya, itu biasanya lebih banyak kepada mengurusi APBDN, ya masalah berkaitan dengan keuangan. Lalu ada lagi berkaitan dengan lingkungan hidup, ya misalnya seperti kebun raya, ya itu dibantu juga oleh lingkungan hidup, ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada kementerian yang mengenangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi sinkronisasi program pemerintahan sebagai berikut. Seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, ya. Lalu ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, lalu ada Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, lalu ada Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, lalu ada Kementerian Sekretariat Negara, ya. Ini juga membantu ya urusan pemerintahan gitu ya. Nah, lanjut lagi. Di sini ada Kementerian Koordinator. Ada bidang perekonomian, bidang politik hukum dan keamanan, ada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Lalu ada bidang kemaritiman, Nah, lanjut lagi kita akan bahas tentang lembaga pemerintahan non kementerian. Yang di mana LPNK ini ya, LPK ini sudah diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintahan non departemen. Ya. Nah, berikut ya lembaga non kementerian ini ya bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri terkait. Nah, di mana ini lembaga pemerintahan non kementerian adalah adanya ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Di Bogor itu ada di Insinyur Haji Juanda ya, dekat dengan suatu mall ya, ada di sebelahnya. Lalu ada Badan Informasi Geospasial BIG ya, Badan Koordinasi Survei Pemetaan Nasional Baksor Tanal, itu pun ada ya di Jalan Juanda, ada BIN ya, ada BKN ya, BKPN, BMKG, BNN, BNPB, BNP2 TKI, lalu BPOM, lalu ada lagi Bapeten, BPKB, Bapedal, BPPT, Bapenas, BPN, BPS, Basarnas, BCN, lalu ada Badan Tenaga Nuklir,
ya, Tobatan, Bulog, LAN, LIPI, Lemhas, LKPP, Lapan, Lemsnek, lalu Perpusnas, ya. Baik, eh, berkaitan dengan ini, ya, semua lembaga non kementerian ini, ya, perlu saya tegaskan bahwa setiap daerah itu ada, ya, berkaitan dengan berkaitan dengan lembaga pemerintahan non kementerian ini. Ya, setiap daerah ada, tapi pusatnya tetap di Jakarta. Ya, kemungkinan jika suatu saat pusatnya itu akan pindah ke Kalimantan, maka cabangnya pun akan tetap sama, ada di daerah tersebut, tapi kembali kepada pusatnya. Ya, seperti itu. Baik, sampai di sini materi kita bab 1, ya. Semoga, materi yang saya sampaikan ini bisa memperluas lagi wawasan ilmu pengetahuan kalian, ya. Sebelum kita mengakhiri materi ini, saya akan memberikan, tes, ya, yaitu adalah ulangan harian. Ya, seperti kalian tahu bahwa saya membutuhkan evaluasi dari kalian juga, ya, yaitu dengan, melihat penilaian dari ulangan harian kalian, ya. Ketentuan dari ulangan harian yaitu adalah open book, ya, open book berarti kamu boleh bebas mau cari di mana saja jawabannya silahkan, ya, selama itu tidak curang gitu ya. Lalu dikerjakan selama 12 hari, ya, mulai ulangan berlangsung. Ya, ketika saya memberikan ulangan tersebut hari itu maka dihitung mulai hari pertama, ya, sampai 12 hari berikutnya. Jika terlambat 1 hari mengerjakan ulangan harian, maka poin dikurangi 5 dari jumlah nilai ulangan harian. Ya, soal esai silahkan ditulis di buku catatan, di atasnya dituliskan nama, eee, dan kelas, ya. Lalu soal akan saya share dalam bentuk link Google Classroom, ya. Soal pilihan ganda 20, soal esai ada 5. Ya, kalian pelajari buku paket digital yang saya sudah berikan, ya, karena saya memberikan soalnya pun banyak dari buku paket yang sudah saya share. Lalu referensi lainnya, jika kamu punya buku yang lain berkaitan PKN silahkan digunakan, ya. Saya harap, kita bisa bekerja sama dengan baik ya, supaya, eee, ada feedback gitu ya. Terima kasih, eee, kita akan bertemu di 2 pekan depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.